Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dengan keadaan baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esther Devian Hermawan. Saya dari PK Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Krishna Dwi Payana. Perkenalkan, nama saya Angelina Kristi. Saya dari semester 8. Saya mengambil PK Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Angelina Kristi akan memaparkan materi yang berjudul Pelaku Bisnis dan Etika Bisnis, di mana materi ini diambil dari salah satu buku yang berjudul Para Pelaku Bisnis dalam Hukum Bisnis pada Abad ke-21 yang ditulis oleh dosen kami, Dr. Haji Dwi Ratna Kartikawati, SHMKN MBA. Baik, materi yang pertama yaitu pelaku bisnis. Pelaku bisnis sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat grosir, referansir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa sehingga sampai ke konsumen. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan ekonomi. Subjek tersebut dapat orang pribadi, badan usaha, badan hukum, atau usaha bukan badan hukum. Pelaku-pelaku bisnis tersebut dapat diposisikan dalam beberapa strata sesuai kemampuannya dalam berbagai hal, antara lain yang pertama itu kemampuan permodalannya, dan yang kedua jumlah tenaga kerjanya, dan berbagai ukuran institusi yang berwenang. Kegiatan ekonomi yang simultan dan terdiri atas berbagai rangkaian hubungan hukum perlu dilakukan pada semua strata kehidupan secara terus-menerus. Dalam hal ini, hubungan hukum yang terjadi karena adanya berbagai perjanjian. Selanjutnya, pengertian etika bisnis. Menelusuri asal-usul etika tak lepas dari kata ethos, yang dalam bahasa Yunani berarti kebiasaan atau kostum, atau bisa disebut pula dengan karakter. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik atau aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Angel. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik buruk dan benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Nah, dalam arti lain itu, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit kepadanya. Nah, dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrealisasi guna mencapai tujuan bisnis dengan selamat. Secara sederhana, mempelajari etika dalam berbisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau yang buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis, dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Nah, etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan selanjutnya etika bisnis pada pelaku bisnis. Nah, etika itu sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis. Apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis? Nah, menurut R.W. Griffin, dia itu mengemukakan bahwa perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Selanjutnya, pada dasarnya itu, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilaku. Nah, etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal sehat. Nah, selanjutnya mengenai etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain itu, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuannya.
Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai materi pelaku bisnis dan etika bisnis yang ada pada bab 4. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi kalian yang ingin bertanya, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar. Dan nanti akan kami jawab melalui kolom komentar juga. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua yang melihatnya. Terima kasih.